Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham Amar, yang kedua saham DRMA, yang ketiga yaitu saham JAST. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Amar. Saham Amar peragangan terakhir naik 9,15% di harga 310. Bagaimana dengan prospek saham Amar? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya walaupun tipis. Itu artinya saham Amar ini secara stokastik sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah crossline juga. Didukung dengan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Amar ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya masih berada di area fase turun ya. Kenapa fase turun? Karena masih berada di bawah garis SMA 50-nya yang garis merah ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Amar. Seperti biasa, saya akan menggunakan Fibonacci retracement ya. Yang pertama supportnya yaitu di 294. Ya, ini merupakan support terkuatnya ya kalau kita lihat historinya di sekitaran tanggal 8 Maret ya 2022. Saham Amar sempat koreksi ke bawah dan ditahan ya oleh supportnya 294. Setelah itu saham Amar memberikan perlawanan ya dan balik arah rebound ke atas. Dan di beberapa perdagangan terakhir saham Amar kelihatan sideways ya di area supportnya 294. Semoga saja area 294 ini akan menjadi support terkuatnya saham Amar. Yang kedua yaitu supportnya di 208. Untuk resisten yang pertama yaitu di 348, yang kedua yaitu di 390, dan yang ketiga yaitu di 434. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya ya, walaupun masih jauh, saham Amar mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham Amar ini berpeluang ya untuk balik arah. Semoga saja kedepannya saham Amar mampu melanjutkan rebound panjangnya. Ingat saja kuncinya ya di 434. Untuk teman-teman yang mencermati saham Amar ini, perhatikan saja support terkuatnya ini ya di 294. Selama masih berada di atas 294 ini, saya kira saham Amar ini masih layak ya untuk dibeli. Tetapi apabila dia kedepannya mampu breakdown di 294, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham Amar. Kemungkinan besar dia berpotensi ya untuk melanjutkan downtrend panjangnya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya mendukung ya kalau saham Amar ini memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Amar. Kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua yaitu saham DRMA. Saham DRMA peragangan terakhir naik 7,09% di harga 680. Bagaimana dengan prospek saham DRMA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah balik crossline ke atas ya. Itu artinya secara stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, sudah crossline ke atas. Didukung juga dengan volume hijaunya yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham DRMA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya dua perdagangan terakhir ya, mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, itu artinya saham DRMA ini kedepannya berpeluang ya untuk balik arah. Kalau kita lihat ya historinya di area golden ratio-nya ini, saham DRMA berapa kali ya mencoba breakout tetapi tidak mampu di sekitaran 26 Januari 2022 ya, di sekitaran sini mencoba breakout di area golden ratio-nya tetapi tidak mampu. Setelah itu koreksi ke bawah dan naik lagi mencoba ya di sekitaran 2 Maret 2022 dan sekitaran di sini juga lingkaran ini tidak mampu ya menembus ya atau breakout di area golden ratio-nya. Setelah itu turun tajam ya, walaupun sempat naik tinggi tetapi ditahan lagi oleh area golden ratio-nya. Begitu juga dengan di lingkaran keempat ini.
Tetapi di dua perdagangan terakhir mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya. Semoga saja ini menjadi konfirmasi yang kuat ya kalau saham DRMA ini mampu balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham DRMA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 675, yang kedua tentu saja ya area kuncinya, area golden ratio-nya di 630, dan yang ketiga yaitu di 600. Untuk resisten yang pertama yaitu di 730, resisten kedua yaitu di 890. Ini merupakan area golden ratio yang khusus target. Semoga saja kedepannya saham DRMA ini mampu melanjutkan reboundnya dan mampu breakout ya di resisten pertama. Silakan teman-teman yang mengambil jangka panjang, jadikan 890 ini target berikutnya ya. Ini merupakan area golden ratio yang khusus target. Untuk teman-teman yang mencermati saham DRMA ini, lihat saja di peragang berikutnya. Apabila dia melanjutkan reboundnya lagi, silakan masuk secara bertahap. Jangan lupa menggunakan trailing stopnya ya untuk menjaga modal teman-teman. Apabila dia koreksi ke bawah, silakan saja perhatikan di support pertamanya 675. Apabila ini juga mampu di breakdown, tunggu saja di area kuncinya ya di 630. Selama masih bertahan di atas 630, saham DRMA ini masih aman ya posisinya. Kalau dilihat dari indikatornya, stokastik maupun MACD-nya mendukung ya, memberikan konfirmasi kalau saham DRMA ini kedepannya berpeluang ya untuk rebound. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham DRMA. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham JAST. Saham JAST peragangan terakhir naik 5,93% di harga 125. Bagaimana dengan prospek saham JAST? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, garisnya sudah mengarah ke atas ya. Secara stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, sudah kursulan ke atas. Di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau ya, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham JAST ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi downtrend ya ke bawah, masih berada di bawah SMA 50, itu artinya posisi saham JAST ini masih dalam area fase turun. Tetapi di beberapa perdagangan terakhir ya menunjukkan candle hijau, itu artinya rebound pendek ya. Semoga saja kedepannya saham JAST ini mampu melewati SMA 50-nya ya. Di hari ini mampu ya ditahan oleh SMA 50-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham JAST. Untuk support yaitu di 105, ini merupakan harga dasar ya dari downtrendnya saham JAST. Apabila kedepannya saham JAST koreksi ke bawah dan breakdown di 105, sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham JAST. Ini kemungkinan besar dia akan melanjutkan downtrend panjangnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 145, yang kedua yaitu di 176. Ini sebenarnya merupakan area kunci ya, atau area golden ratio-nya yang khusus koreksi untuk saham JAST. Apabila kedepannya saham JAST mampu melanjutkan reboundnya dan breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini di harga 176, maka saham JAST ini berpeluang ya untuk balik arah dari downtrend panjangnya. Yang ketiga yaitu di 198. Untuk teman-teman yang mencermati saham JAST ini, apabila belum masuk, perhatikan saja di peragang berikutnya. Apabila dia mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis merah ini, atau sekitaran di harga 128 ya, apabila dia mampu melewatinya, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia tidak mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, sebaiknya wait and see dulu ya, karena posisinya lagi di fase turun. Kalau dilihat dari historinya ya, di sekitaran 24 Mei 2022, saham JAST ini ditahan ya oleh SMA 50-nya. Semoga saja kalau dilihat dari stokastiknya maupun MACD-nya, ada peluang ya kalau saham JAST ini mampu melanjutkan reboundnya. Ingat ya, saya ulang lagi, apabila dia mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, setidaknya nutup di sini, silakan masuk secara bertahap. Tetapi untuk teman-teman yang suka trading harian,
Kalau dia sudah lewat, silakan masuk, tetapi jangan lupa memasang trailing stopnya ya. Kalau dia sudah tinggi, biasanya suatu saham kalau sudah naik tinggi, dia biasanya cepat juga untuk turun. Kalau sudah cuan bisa ditahan ya dengan trailing stopnya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham JAST. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.